Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Buat kamu yang sedang menonton video ini, apabila belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, masih tentang materi pokok keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pembelajaran kemarin kita membahas mengenai makna persatuan dalam kebangsaan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi. Tetapi sebelum kita lanjut ke materi, kita review materi minggu lalu. Masihkah kalian ingat dengan keberagaman yang ada di Indonesia? Ada berapa? Ada 6. Betul, yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya. Ketiga, keberagaman agama. Keempat, keberagaman ras. Kelima, keberagaman antar golongan. Dan yang keenam, keberagaman jenis kelamin dan gender. Oke, bagus kalau kalian masih ingat dengan materi minggu lalu. Untuk hari ini kita akan membahas prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentunya untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman perlu adanya persatuan dan kesatuan. Ayo, masih ingatkah dengan persatuan dan kesatuan? Apa persatuan itu? Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan hasil perkumpulan dari persatuan tersebut yang membentuk menjadi satu dan utuh. Oke, konsep persatuan dan kesatuan tolong jangan kalian lupakan. Baik, kita bahas prinsip persatuan yang pertama dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam Pancasila. Masihkah ingat kalian dengan arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetap satu jua. Di sini pada prinsip yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menekankan bahwa berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Berbeda-beda di sini bisa berbeda agama, suku, ras, antar golongan, wilayah, dan lingkungan. Tetapi semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Perbedaan ini adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi nilai lebih dari bangsa Indonesia. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan kita untuk mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Semua itu merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya, yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Kemudian, pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia ini merupakan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi cinta tanah air ini merupakan adanya
kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah air dalam kondisi apapun. Jadi, kita sebagai warga negara, apabila kita mencintai negara ini, maka dalam kondisi apapun kita harus tetap mencintai negara ini. Contoh, memakai produk dalam negeri, kemudian mengenalkan budaya kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu contoh budaya yang harus tetap terwarisi oleh anak bangsa ini adalah budaya wayang. Kita ketahui di era milenial seperti ini, wayang semakin tergerus oleh zaman. Jadi, anak-anak sekarang lebih mengenal tokoh-tokoh permainan dalam gadgetnya daripada tokoh-tokoh pewayangan. Benar atau tidak? Kemudian, nasionalisme Indonesia ini bukan berarti bahwa kita, bangsa Indonesia, merasa lebih unggul daripada bangsa yang lain. Pada dasarnya, prinsip nasionalisme Indonesia mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri, karena kita hidup perlu bantuan dari negara lain. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di era milenial seperti ini, setiap warga negara pasti memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, termasuk kalian dan Pak Andi. Di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Salah satu kebebasan yang Pak Andi lakukan di sini adalah membuat video pembelajaran untuk mempermudah kalian memahami pelajaran yang Pak Andi ajarkan kepada kalian. Kemudian kebebasan kalian. Kebebasan kalian adalah silakan kalian mencari sumber informasi tentang mata pelajaran yang sedang kalian pelajari, boleh dari Google, boleh dari YouTube, selama itu berguna bagi kalian. Kemudian, kebebasan untuk melakukan sesuatu ini merupakan kemampuan seseorang dalam menentukan sikap untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan minat dan bakat berdasarkan hati nurani yang benar tanpa harus menimbulkan kerugian pihak lain. Jadi, kalian dan Pak Andi boleh melakukan kebebasan apapun asal dalam koridor tanggung jawab. Sehingga apapun yang kita lakukan harusnya memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru memberikan kerugian bagi orang lain atau pihak lain. Ini yang perlu kalian tanamkan. Karena yang terjadi pada saat ini, kebebasan di negara kita justru bebas yang lepas. Mungkin kebebasan yang dia lakukan sudah benar menurut hati nuraninya dia, tetapi apabila kita telaah lebih dalam, belum tentu kebebasan yang benar menurut hati nurani dia sesuai dengan orang lain. Bahkan justru bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalkan kalian memiliki kendaraan bermotor roda 2. Kendaraan roda 2 keluaran dari pabrikan itu semuanya sudah standar. Tetapi seringkali kalian sebagai generasi muda atau generasi milenial senang mengotak-atik atau mengganti spare part yang ada dalam kendaraan roda 2 tersebut. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yaitu knalpot. Ya, mungkin kalian punya kendaraan bermotor roda 2 yang sudah diganti knalpotnya. Memang mengganti knalpot itu kebebasan kalian, tetapi kalian juga harus melihat lingkungan sekitar kalian. Apakah suara knalpot yang keluar dari kendaraan bermotor kalian tidak merugikan pihak orang lain? Misalkan orang lain tersebut memiliki anak kecil atau masih bayi ya, tidakkah mengganggu suara knalpot kalian? Jadi, kebebasan apapun yang kita miliki harus tetap dalam koridor tanggung jawab tanpa merugikan pihak orang lain. Jadi, semua kebebasan kita nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama serta kepada bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, konsep utama dari wawasan Nusantara ini adalah keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia.
Kita sebagai manusia Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Tentunya bangsa Indonesia memiliki cita-cita, yaitu ingin mewujudkan cita-cita reformasi. Seperti apa sih cita-cita reformasi? Pada dasarnya, cita-cita reformasi ini ingin mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di semua bidang, di semua lini. Ya, tentunya memang tidak mudah. Tentunya semua ini sangat kompleks, tapi kita yakin harus bisa bahwa suatu saat bangsa ini dapat mewujudkan cita-cita reformasi. Kemudian kita sebagai generasi milenial harus bisa mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi seperti ini. Jadi buat kamu sebagai generasi milenial, ayo kita bawa bangsa ini menuju ke era keemasan di 2045. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pak Andi yakin kamu pasti bisa mewujudkan cita-cita reformasi bangsa Indonesia. Kemudian, keanekaragaman atau kebinekaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya, keanekaragaman ini atau kebinekaan ini bisa menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah potensi. Mengapa dikatakan sebagai potensi? Karena kita sebagai bangsa Indonesia akan diakui sebagai bangsa yang besar. Besar akan keanekaragaman, mulai keanekaragaman wilayah. Tentunya, dengan keanekaragaman wilayah, kita akan memiliki banyak sekali objek-objek wisata yang dapat kita miliki. Itu baru keanekaragaman wilayah. Kemudian masih ada keanekaragaman yang lain. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang sangat besar dan akan disegani oleh dunia. Tetapi selain menimbulkan potensi, juga dapat menimbulkan tantangan. Tantangan di sini adalah semakin beragamnya suku bangsa, bahasa, adat istiadat, pasti akan menimbulkan yang namanya perbedaan pendapat atau bisa jadi fanatisme kedaerahan. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai keanekaragaman ini justru memecah belah bangsa Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia itu tidaklah mudah, karena tentunya dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman masing-masing, dan itu harus kita pelihara menjadi suatu kesatuan. Tidak boleh sampai terpecah belah. Kita ketahui bahwasannya keanekaragaman ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat besar nilainya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjaga keanekaragaman atau kebinekaan ini. Baik, pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Kemudian untuk tugas hari ini masih sama dengan minggu lalu, yaitu silakan kalian tuliskan informasi-informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dalam video pembelajaran hari ini. Tuliskan di buku catatan kalian, jangan lupa untuk diunggah. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya. Pak Andi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.